Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Arewinata dengan NIM 2409 106020 dari kelas A1 angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi dari modul 1 praktikum jaringan komputer yang berjudul Subnetting dan IPv6. Yang pertama ada subnetting. Definisi subnetting adalah teknik membagi jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Di sini ada format IP address atau IPv4. IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255, sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Di sini dilambangkan sebagai X, di mana nilai X bisa saja 0 atau 1, yang biasa disebut sebagai bilangan biner. IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas, di mana ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E dengan netmask yang juga berbeda-beda. Di mana di sini 255.0.0.0, 255.0.0.0, dan yang terakhir kelas C itu netmasknya 255.255.255.0. Di mana kelas A, B, dan C dipublish untuk umum, kelas D digunakan untuk pengalamatan multicast, sedangkan kelas E digunakan untuk pengalamatan research IETF. Sini ada table di mana terdapat kelas A, kelas B, kelas C hingga E dengan formatnya masing-masing, range alamat masing-masing, dan jumlah host maksimalnya dari kelas A, B, dan C. Keterangannya di sini dari format ini ada N, di mana N adalah alamat jaringan atau network dan H adalah alamat host atau host. Jadi di sini A, di mana oktet pertama dari kelas A itu merupakan network dan sisanya adalah host, dan di kelas B oktet 1 dan 2-nya merupakan network dan oktet 3 4-nya merupakan host, sedangkan C oktet 1 2 3-nya network dan yang terakhir adalah host. Sini misalkan terdapat sebuah IP address 192.168.1.14. Ini adalah contoh bagian penjelasannya. Alamat jaringan 192.168.1.104. 104 ini merupakan alamat hostnya, di mana notasi biner seperti ini, dan alamat jaringannya itu adalah 192.168.1. Ini merupakan alamat jaringan. Di sini dijelaskan, di samping ialah alamat IP 32 bit yang terbagi ke dalam 4 oktet representasi binernya. Berikut adalah gambaran sederhana mengenai konsep network dan host. Jadi ini merupakan gambaran sederhana mengenai konsep network dan host. Selanjutnya ada netmask. Netmask digunakan untuk membedakan antara network address dan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada setiap subnet di kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0 seperti yang tadi ada 32 bit di mana oktet terakhir yaitu 8 bit terakhirnya adalah 0, sedangkan broadcast memiliki IP di mana oktet keempatnya bernilai 255 atau jika dibinerkan menjadi 1 sebanyak 8 buah. Selanjutnya ada CIDR atau Classless Interdomain Routing, di mana CIDR atau Classless Interdomain Routing merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP di dalam internet. Ketika kita menerima sebuah blok alamat dari ISP, umumnya kita akan menerima dalam bentuk 192.168.1.10/28. Maksud dari angka-angka tersebut adalah menjelaskan bahwa kita berada di subnet 28. Hal ini berarti kita menggunakan sebanyak 28 nilai 1, atau berarti subnet mask kita adalah
menjadi 255.255.255.240. Bisa dilihat di sini di table CIDR yang dimana kita ada di /28 dan subnet mask kita ada di 255.255.255.240. Selanjutnya ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Ini merupakan suatu metode menghitung pengalaman IP. Kita lihat spesifikasi yang diperlukan, misal perpustakaan dengan 11 host dan lab dengan 38 host. Subnet mask yang sama dengan 38 itu tidak ada. Kita memiliki subnet yang lebih besar dan paling mendekati 38 yaitu prefix 26. Di situ ada 64 host dengan subnet mask 255.255.255.192 atau ini adalah notasi binernya dengan 62 host. 62 host ini adalah jumlah host yang dapat dipakai dari 64 host tersebut. Di sini tidak ada yang pas 38, tetapi di mana 2 pangkat Y dikurang 2 lebih besar sama dengan 38. Berapa nilai Y? Y di sini merupakan jumlah bit 0 yang ada di notasi biner dari subnet mask prefix ke 26. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Y sama dengan 6. Kita kembali ke spesifikasi jaringan yang akan dibuat, yaitu 3 jaringan berukuran 38 host dan 1 jaringan berukuran 11 host yang rencananya akan ditambah. Total ada 4 jaringan. Prefix 24 mempunyai 256 IP, seperti yang kita lihat pada tabel. Di prefix 24 memiliki 256 IP host, sehingga yang jika kita bagi dengan hasil subnetting kita tadi yang dimana ini 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 6 hasilnya 64, hasil bagi dari 256 bagi 4 itu adalah 4, pas untuk jumlah jaringan dan jumlah IP untuk host yang diperlukan, yaitu 62 untuk 38 host. Kenapa kita pakai hanya 62 padahal kan di prefix 26 itu terdapat 64 host? Karena dua sisa host itu akan dipakai sebagai network dan broadcast, host network dan broadcast. Maka hasilnya perpustakaan itu adalah 192.168.100.0 dengan prefix 26 atau /26. Lab 1 itu adalah 192.168.100.64 karena range-nya tadi 64 ya dari prefix 26. Selanjutnya ada lab kedua 192.168.100.128 dengan /26 juga. Yang terakhir lab 3 yaitu 192.168.100.192/26. Bagaimana kalau mau nambah lab berisi 37 komputer? Nah, kita bisa gunakan IP berikutnya. 100 ini menjadi ditambah 1 IP-nya jadi 101. Dengan karena 37 komputer maka prefixnya juga 26. Selanjutnya ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM juga merupakan metode untuk menghitung subnet, di mana kita di sini langsung ambil contoh kasus, yaitu siswa dengan 5 host, guru 32 host, TU 14 host. Kita konfirmasi dulu apakah ada rencana penambahan. Jika jawabannya tidak, kita bisa langsung menghitung dari host yang paling besar yaitu 32, yaitu host yang ada di poin guru. Sekarang kita memberi contoh perhitungan metode VLSM. Kita gunakan table subnetting di atas. Netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 32 host adalah 64. Kenapa tidak pakai yang 32 yang ada di seperti yang ada di prefix 27 tadi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita butuh 2 host tambahan sebagai network dan broadcast-nya. Jadi kita menggunakan host
64 yang ada di prefiks 26 dengan 62 host, maka network untuk guru adalah 172.16.0.0/26. Kita hitung network terbesar setelah guru, yaitu TU, dengan 14 host. Lagi-lagi kita harus hafal, yaitu di mana berapa netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar mendekati 14 host. Yaitu jawaban di sini ada di prefiks 28 dengan total 16 host. Maka network TU adalah 172.16.0.64/28. Dan terakhir, kita tentukan host siswa dengan langkah-langkah yang sama. Netmask yang mendekati jumlah host siswa, yaitu 5, adalah 8 pada prefiks 29 dengan 6 host. Maka kita dapatkan bahwa network untuk host siswa adalah 172.16.0.80/29. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan dari perhitungan via LSM ini ya, adalah guru yaitu 172.16.0.0/26, TU yaitu 172.16.0.64/28, dan siswa 172.16.0.80/29. Dan yang terakhir, di sini ada penjelasan tentang IPv6, di mana IPv6 atau Internet Protocol version 6 juga disebut IP Next Generation atau IPNG, dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. IPv4 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki ruang alamat yang tak terbatas. Yang kedua, struktur alamat hierarkis. Yang ketiga, ada plug and play. Yang keempat, header paket yang disederhanakan. Yang kelima, keamanan yang lebih ditingkatkan. Yang keenam, mobilitasnya yang lebih ditingkatkan lagi. Dan ketujuh, ada fitur QoS yang ditingkatkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 1 jaringan komputer yang berjudul Subnetting dan IPv6. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan broadcastnya.